sekalipun dia tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, tapi dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 8, Yesus ingin dipercaya sebagai apa di situ? Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima sehingga mereka tahu betul bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Yesus hanya ingin dipercaya sebagai utusan, sebagai Mesias. Tidak pernah Yesus berinisiatif ingin dipercaya sebagai Tuhan. Tidak ada dalilnya sama sekali. Baik, izin saya masuk sedikit. Teman-teman Kristen, kalau ada yang Kristen di bawah typing aja ya kalau mau naik ya. Saya sapa dulu Bang Budi sama Bang Husen. Ini Kristen atau Muslim ini? Berdua. Bang Adi izin di mute dulu Bang Adi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Husen, Kristen atau Muslim? Oke, kita Kristen Bang. Oke, izin yang Muslim saya turunkan dulu ya. Assalamualaikum Bang Budi ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik. Narasumber kita sudah ada 2 orang di sini. Silakan Bang Husen. Ustaz Alim dulu silakan. Ya, sedikit Ustaz ya. Alim mau nanggapin tuh. Ya, Bang Adi, dan saya menggenapi narasi Pade. Pertama kan berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Bang Adi itu Yohanes 20:31. Tetapi semua yang tercantum, saya sangat setuju dan sangat senang dengan ayat ini. Tapi tolong menjelaskannya jangan pakai doktrin cabang mandiri, jangan. Ikuti arah kitabnya, itu yang enak diskusinya. Jadi mengedukasi. Akan tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Bentar ya, kejauhan mungkin. Oke. Gini ya. Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Tuhan, oke? Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, pertama coba teman-teman Kristen, kita gali pelan-pelan. Yesus itu Mesias. Mesias itu yang diurapi. Yang diurapi berarti ada yang mengurapi, kan gitu. Nah, siapa yang mengurapi? Pasti Tuhannya. Makanya Yesus sebagai Mesias, anak Tuhan. Anak Tuhan dalam penjelasan kitab teman-teman Kristen itu merujuk kepada bukan kepada Tuhan, tapi sebagai utusan Tuhan, orang dipilih Tuhan. Israel juga disebut anak Tuhan atau anak sulung Tuhan. Demikian juga Raja Israel keturunan Daud. Tetapi kemudian terutama gelar itu untuk Yesus yang dinyatakan bahwa ia berasal dari Tuhan, melakukan kehendak Bapaknya. Ini bukan Tuhan, tapi anak Tuhan. Itu maksudnya seorang utusan Tuhan, suatu gelar untuk raja. Nih ya, di Mazmur dalam bentuk jama. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang setia. Yesus orang Yahudi yang setia, yang selalu menjalankan perintah Tuhan. Maka dia layak mendapat gelar anak Tuhan. Bukan berarti dia Tuhan. Anak Tuhan yang diurapi oleh siapa? Ya oleh Tuhan. Nah itu maksudnya. Anak Tuhan bukan Tuhan, gitu loh. Sayang teman Kristen itu suka salah memaknai. Di sini repotnya. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, silakan teman-teman Kristen kalau ada yang mau ditanggapi, langsung ditanggapi aja. Tapi sebentar ya, saya sapa dulu Bang Theo. Iya. Selamat malam. Bang Theo Kristen ya? Kristen. Siap, salam kenal Bang, salam toleransi. Di mute dulu Bang ya. Silakan Bang Adi, ditanggapi dulu. Ada Bang Adi dulu. Iya, saya menanggapi apa yang dikatakan Bang Ali pertama-tama ya kan. Bagi saya Yohanes pasal 20 ayat 31 itu artinya sangat kuat, bahwasannya kalau orang yang percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah, maka orang itu harus hidup dalam nama Tuhan Yesus. Jadi penegasan ini nggak bisa diombang-ambingkan, nggak bisa dimaju mundurkan. Jadi apa yang tercatat di dalam kitab Yohanes itu jelas membuat orang-orang yang percaya kepada Injil Yohanes yang tertulis dalam Alkitab itu akan membuat orang-orang yang menerima kebenaran-kebenaran itu hidup dalam nama Tuhan Yesus, nggak hidup di luar nama Tuhan Yesus.
Jadi Bang Adi, apapun Bang Adi izin Bang Adi. narasi Itu Ali Putus suaranya. Bang Adi, Iya. Bang Adi. Monitor suaranya putus-putus Bang. Bisa cari Putus-putus. tempat Iya, iya. bagus jaringan dulu Bang. Kedengaran baik suaranya. Mungkin yoga dulu. Oke, Saya kasih kesempatan luruskan dari dulu, tadi ya. nggak ngomong yoga. Ada yang mau ditanggapi Dek, silakan. Ya, kalau aku sedikit sih bang, nggak banyak gitu loh. Ya sampai kapan lah orang ini jadi pengabdi setan kan? Udah. Oke, sudah bisa saya ngapakannya Bang. Ya boleh silakan Bang Husen, silakan masuk. Silakan. Tadi Bang Yoga bilang setan ya, nggak boleh gitu Bang Yoga. Itu udah kita kan diskusi di sini. Kok hilang? Kita kan diskusi di room ini. Ini Anda bilang sampai kapan mereka ini apakan setan? Ada tertulis nggak datanya itu Yesus itu setan? Nggak, aku nggak bilang Yesus setan loh bang. Aku cuma bilang sampai kapan ya Tunggu, kalian jadi pengabdi setan? Kenapa tunggu. begitu? Itu Dengar dulu. Aku Itu bilang kan- seperti itu kenapa? Barang yang sudah mati hidup lagi ya setan namanya kalau di aku kan di otakku itu gitu loh. itu abang tadi Itunya. itu abang, Suka-suka aku lah. Aku mau ngomong apa itu pikiranku kok marah pula kau. nanti saya akan berkata-kata nanti kalian marah ya kan. Coba kamu Bang Yoga, kamu paham nggak bahasa Arab? Yoga dulu. Buka mute. Dia mau alap bang, baru mau alap kemarin bang. Ya coba. Ya, kalau kamu mau alap yoga, pahami dulu Al-Quran. Imani Al-Quran itu. Imani Islammu itu. Jangan kamu menghujat agama lamamu. Aku tidak menghujat kan ku bilang pengabdi setan. Kenapa ku Iya. bilang pengabdi setan kan? Jangan. Barang yang sudah mati hidup lagi. Kalau bagiku zombie namanya zombie itu adalah setan begitu loh. Ini Udah. Bang Husen, gini aja Bang. Udah. Kita fokus pembahasan tadi itu. Ya pembahasan tadi itu loh. iya. Bang, jadi Bang Husen dengarkan dulu Bang, di dalam Yohanes 11 nomor 40 sampai 43 tadi itu kan itu ada juga pertanyaan ya yang dilontarkan oleh Ustadz Alif dan Pak Desugi bahwa ketika Yesus menghidupkan Lazarus, maunya Yesus itu diakui sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Silakan Bang Husen. Oke. Yesus menghidupkan Lazarus. Yesus sendiri tidak mengatakan dia itu bukan dia itu mengatakan dirinya bukan Tuhan, dirinya Tuhan. Tidak. Yesus tidak ada berkata di situ bahwasanya dia Tuhan. Tidak, tetapi manusia yang ada pada waktu itu yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesuslah utusan yang sebagai Mesias tadi. Tidak ada kok dari mulut Yesus mengatakan akulah Tuhan. Bisa Iya, harus. di ayat itu nggak ada juga orang mengatakan Yesus Tuhan setelah membangkitkan orang mati bang. Ada bang. Gimana? Di Yohanes 11 ayat 41 dan seterusnya itu nggak ada juga orang mengatakan Yesus Tuhan ketika Yesus bangkitin orang mati bang. Jangan ditambah-tambah. Arti guru itu apa, Bang? Guru lah. Masa guru artinya Tuhan? Saya guru nih. Ini, Bang. Sering dipanggil Ustadz. Dengar, Bang. Saya sering dipanggil Ustadz atau guru. Dengar, Bang. Apakah saya Tuhan? Tunggu dulu, Bang. Ayat 32 itu, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia bersekutu di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan. Itu Maria yang mengatakan Tuhan. Ada loh dikatakan. Bang, Anda tadi di ayat 41, Iya. jangan lari ke atas dulu. Bukan yang kita masalah. Bentar, Bang. Abangku. Yang kita masalahkan adalah ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Iya. Yesus ngaku utusan. Abangku. Iya kan? Iya. dengar Nah, dulu, Anda Bang. bilang orang di situ mengatakan Yesus Tuhan ketika Yesus Ada. membangkitkan Lazarus. Ada. Mana ayatnya? Ayat 32. Mana? Abang baca ayat 32. Di Yesus membangkitkan Lazarus di ayat 41, Bang. Kok lari ke 32? Gimana Abangku, sih? Tadi abang bahas Yohanes 11 ayat, Ayat dari ayat 40 sampai 43. Bang, judulnya itu Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 Iya. itu. Di ayat Iya. 2 itu, di ayat Nah, 32. setelah Yesus membangkitkan Lazarus, adakah orang yang menyebut Yesus Tuhan? Setelah Ada. Yesus berkata, Maria. dia utusan, Maria, Bang.
Baca ayat 32. Mari, itu Yesus belum mengaku utusan. Abangku. Yesus belum mengaku utusan. Tetapi setelah Yesus mengaku utusan di ayat itu, apakah ada orang mengatakan Yesus Tuhan? Abangku, oleh karena itu, makanya Tuh. aku bilang tadi, Bang, dengar dulu, Bang. Makanya aku bilang tadi, kalau kita membaca ayat itu, jangan hanya separuh-separuh. Baca ayat Bukan keduanya dong. separuh-separuh, Bang. Saya dari ayat 40 sampai 43 saya bilang separuh. Loh. Anda cuma mengutip ayat 31 doang. Gimana sih? Tiga duanya itu loh, bukan mengutip abangku. Lah iya, kan sudah saya bilang di ayat 32, ini saya ikuti argumenmu deh. Di ayat 32 seandainya Maria menyebut Yesus itu Tuhan, karena Yesus belum mengaku utusan. Tetapi setelah Yesus mengaku utusan di ayat 42-nya, apakah ada orang mengatakan Yesus Tuhan? Abang salah, narasi abang itu salah, Bang. Kok narasi salah gimana sih? Narasi abang itu salah, abangku. Oke, sekarang gini deh. Oke, saya ikuti lagi. Sekarang Anda menuhankan Yesus berdasarkan kata orang berarti, bukan berdasarkan pengakuan Yesus. Bukan berdasarkan orang kok. Dan di ayat 42 pun di mana di sini dikatakan dia utusan abangku? Itu baca baik-baik. Mana? Karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Baca kalau nggak percaya. Ayat berapa itu abangku? Ayat 42. Baca. Belum baca ternyata kau sudah komentar. Belum baca Waduh. ternyata. Karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Tuh. Abang jangan. Coba. Ayolah bang. Baca Bang Sandi. Coba. Tunggu biar aku baca. Nih. Tunggu, Ya. tunggu, Nah, tunggu. tuh ditunjukkan ayatnya tuh. Tunggu, maka mereka di sini kan ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Di mana sini katakan mengutus? Terus baca terus. Kan saya bilang 42. Baca lagi. Aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi karena engkau banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apa dong? Wah. Oke, Bibil berjalan kau lawan, Bang. tunggu dulu. Oh, Yesus ngaku utusan, Bang. Tunggu dulu, biar saya apakan, Bang. Nanti jangan dulu. Apa? Enggak izin Ngaku bang. utusan mau kamu pelintir apa? Pade mungkin salah ini Pade bahwa engkau lah. Salah kali itu. Salah. Yesus ngaku utusan salah kali itu. Salah ya. Oh, oke lanjut. Salah ya. Biar Kau jangan meragukan hafalan Bibil saya, Bang. Gak akan meleset apa yang saya bilang, Bang. biar saya kasih pemahamannya dulu, jangan langsung. Kecil, suaramu kecil. Langsung menyusut. Tunggu. Kok menyusut? Bukan. Dengar Bang ya. Berikan orang itu menjelaskan. Jangan langsung. Ya udah, jelasin. Dikatakan mengutus. Kalau Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, sedangkan dia aja sebagai manusia biasa saja, dia sudah dibunuh. Bagaimana? Kalau dia Tuhan ngapain takut dibunuh? Emang Tuhan bisa mati? Oleh karena itu Bang, dia diutus sebagai manusia. Di situ tadi dia ngaku utusan atau tidak? Saya tanya, di situ dia ngaku utusan tidak? Gini Bang, aku jelaskan. Izin bang. Saya tanya, Bang. Di situ dia ngaku utusan enggak? Diutus. Baik. Nah, diutus. Berarti benar saya ya. Ada Yesus diutus ya. Baik, Bang JB Halo, mungkin Bang. mau tanggapi, silakan Bang JB. Silakan brother. Iya. Halo. Bisa Ya. dengar? Tunggu dulu. Silakan brother. Bang Husen bentar ya, gantian Tunggu lagi ya dulu. Bang ya. Tunggu Bang. Bentar Oh, iya, dulu Bang. silakan, Belum silakan. selesai kan? Oh iya. Oke. Anda bilang Yesus sebagai utusan. Bukan saya, Yesus yang ngomong, Bang. Jangan saya. Iya, dengar dulu. Iya, saya akui. Di saat dia datang ke dunia ini menjelma sebagai manusia. Nah, itu Jadi ayat mana, Bang? Ayat mana Yesus mengaku menjelma jadi manusia, Bang? Pakai dasar. Tadi kan Abang bilang di Pakai ayat, Bang. Saya nggak pakai ayat. Saya setiap narasi saya pakai ayat. Tunjukkan kepada saya Yesus itu berkata dia adalah menjelma jadi manusia. Ayat mana yang kau bawa? Kan arti diutus ini kan dia kan menjadi manusia. Betul tidak? Oh, enggak ada keterangan seperti itu. Jadi
Jadi Nggak ada Yesus mengatakan bahwa dia diutus itu menjelma jadi manusia. Nggak ada Yesus ngomong sama seperti bang, itu. seperti yang kalian pahami, Yesus sebagai nabi, betul tidak? Iya. Pertanyaan saya hanya satu bangku. Aduh, hilang suaranya. Kecil. Apa? Pertanyaan saya hanya satu aja. Kalau Yesus sebagai nabi, kenapa di akhir zaman nanti Yesus yang akan datang? Wah, pertanyaan mantap. Kenapa? Oke, saya jawab ya, denger ya. Kenapa Yesus itu datang di akhir zaman? Kok enggak nabi lainnya? Bukan Musa, bukan Abraham, bukan Salomo, bukan Nabi Muhammad. Dengar dulu ya, bukan Muhammad. Karena nabi-nabi terdahulu urusannya sudah selesai. Nggak ada PR lagi. Sementara tunggu dulu bang, jangan kau salah, biar dengar dulu. Saya mau jawab, belum selesai. Kenapa Yesus yang datang? Karena Yesus belum selesai. Dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa? Karena dia turun, karena adanya Kristen. Nabi-nabi lain tidak ada yang menuhankan dirinya. Yesus datang sebagai hakim, Kristen sebagai tersangka. Di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23, atau kau baca dari ayat 21, boleh? Tunggu. Di situ Yesus, bentar saya belum selesai, jangan diselah. Saya udah paham. Bentar, belum. Tunjukkan datanya di mana Yesus itu sebagai. Woi, dengar orang menjelaskan. Pak D Saya hafal, mau nggak perlu menjelaskan. ditunjukkan. Ya Allah. Saya mau nunjukin ya, di dalam Matius 7 ayat 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepadamu, para Kristen yang nyebut Yesus Tuhan. Ya, aku tidak kenal kamu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Itulah fungsinya Yesus datang. Itu juga yang diterangkan dalam hadis, bahwa Yesus, Nabi Isa akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh Dajjal, membunuh babi, dan menghapus pajak. Nah, kenapa hadis ini mengatakan salib yang dipatahkan? Karena memang Kristen dasar keimanannya adalah salib. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai ayat 18. Kalau Yesus tidak disalib, tidak mati, tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Kristen didasarkan penyelamatan atas penyaliban. Maka hadis itu yang dipatahkan adalah salib. Maksudnya Yesus menyangkal terhadap penyalibannya. Ya, sehingga kalau Yesus tidak disalib, tidak mati, tidak bangkit, maka tidak ada kekristenan. Yesus datang, kenapa? Karena dia akan menghakimi Kristen. Itu dia. Oke. Tadi abang bilang itu di hadis. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Ada tidak datanya dalam Al-Quran? Jangan dalam hadis. Di dalam Al-Quran, surah Al-Zukhruf, ayat 41. Di situ dikatakan, apa sih? Mau saya tunjukkan kenapa kau kejang-kejang? Kau minta di Al-Quran, mau saya tunjukkan kau kejang-kejang. Makanya sebelum naik Roh Kudusmu masukkan botol, biar kau nggak kejang-kejang. Ya. Di dalam Al-Zukhruf ayat 61, Yesus itu nanti, Nabi Isa itu kedatangannya sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Diterangkan di dalam hadis tadi. Untuk apa dia datang? Untuk menghakimi Kristen. Gitu loh. Tunggu. Berarti Ada nggak dalam Al-Quran itu dikatakan abangku untuk menghakimi orang Kristen? Jangan asal kita apa? Ada nggak? sekarang kalau di kitabmu sendiri dikatakan menghakimi Kristen, kenapa kau cari ke Al-Quran? Sekarang kan Kamu lebih percaya kitab Al-Quran atau kitabmu? Di dalam kitabmu Yesus akan menghakimi orang Kristen. di mana tertulisnya abangku? Matius 7 ayat 2-3 udah saya baca. Pada hari terakhir nanti. Ada tertulis di situ Kristen. Pada hari terakhir, gimana? Di Matius tadi yang abang baca itu, ada nggak dituliskan Yesus datang ke dunia ini menghakimi orang Kristen? Yang nyebut Yesus Tuhan siapa? Hah? Yang nyebut Yesus Tuhan siapa? Kristen. Kami Kristen.
Ya, oke. Yang mengusir atas nama yang mengusir setan atas nama Yesus siapa? Kami Kristen. Nah, Kristen. Ah, Nah, di ayat 23, aku tidak kenal kau. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Siapa yang diusir di situ? Islam atau Kristen? Tunggu bang, tunggu bang. Dulunya kan bukan Bang. ditulis. Tunggu dulu. Bang. Bang bisa ngomong ini, Bang. Yang diusir di situ, saya tanya, jawab. Yang diusir di situ orang Islam atau orang Kristen? Tidak Aku ada. tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para Orang pembuat yang tidak kejahatan. mempercayai Yesus. Orang yang tidak mempercayai Yesus. Mana ayatnya nggak mempercayai Yesus? Justru ini percaya Yesus. Pada hari, dengar ya. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan mujizat demi namamu? Pada hari itu, aku akan berterus terang kepada orang-orang itu. Yang memakai nama Yesus itu, aku tidak kenal kamu. Nyala kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Siapa yang diusir di situ? Orang Kristen. Kenapa kau larikan orang yang nggak percaya Yesus? Kau ini melintir ayat. Karena guru saya sudah datang. Karena guru saya sudah datang, saya serahkan kepada guru saya. Assalamualaikum, Mang Hizuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bibir Guru berjalan. Sugiku, masya Allah, makin awet muda. aja. Lanjut, Akhi, lanjut. Lanjut, Oke. akhi. Udah. Saya diem aja dulu. Bang, salam kenal Bang Juma. Salam kenal bang. Oke. Silakan. Oke, di sini ada juga Uniripa ya. Siap, Oke, abangku, siap. saya penasaran nih, ya kan? Ya, silakan bang. Kemarin aku buka di Meta itu saya buka Ya, Allah, ya kan? Bahasa Arabnya Allah itu apa? Artinya. bahasa Arabnya Allah. Artinya. Jangan dulu. Bang. Allah itu bahasa Arab, Bang. Ah, kau ini Enggak, nanya aneh. artinya apa? Enggak, karena aku buka Ada artinya, kemarin di nama kok Meta. ada arti. Tunggu dulu bang. Aku buka kemarin dalam Meta bahasa Arab Iya. Allah itu bukan artinya itu. Abang buka sendiri lah. Makanya aku kaget. Allah itu nama pencipta langit dan bumi. Tidak bang. Yang waktu pas saya buka itu bang, bukan penjelasannya bukan itu. Bahasa Arab Allah itu ada bang. Apa itu? Coba diterangkan. Maaf ya. Ini saya jujur ya. Iya. Saya buka Meta. Saya buka Meta ya. Saya buka itu bahasa Arab itu artinya Allah itu kenapa dewa? Theos itu dewa. Gimana itu bang? Coba abang jelaskan. Allah itu nama pencipta langit dan bumi. Bukan bang. Kenapa dewa? Itu Loh, yang kok jadi dewa? Kok jadi dewa? abang buka di Meta. Abang buka. Kenapa larinya ke situ? Emang Islam belajar dari sana? Loh. Oleh karena itu abangku saya bingung kenapa kita buka. Ya silakan aja dengan kebingungan Anda, silakan aja. Saya buka di Google, saya buka di Meta itu, saya pertanyakan nama Allah itu aslinya bahasa Arabnya apa? Kenapa menjadi dewa? Dewa itu apa artinya? Loh. Hah? Dewa itu artinya apa? Berarti dewa itu yang menciptakan dunia ini ya? Kalau kita berbicara kepada orang Hindu, tanya apa itu dewa? Dewa itu pencipta langit dan bumi. Berarti Allah itu dewa. Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak, di sini tidak ada diterangkan di situ Allah itu pencipta. Allah itu pencipta langit. Yang dituliskan dewa itu pencipta langit dan bumi. Itu menurut Meta. Coba abang buka. Nah, sekarang Islam itu menurut Meta atau menurut Al-Quran? Jadi kan kita kan bahasa Arab. Muslim kan menggunakan bahasa Arab. Iya betul. Terus kalau umat Islam itu belajar tentang Allah itu menggunakan Al-Quran atau menggunakan Meta? Menggunakan Al-Quran. Nah, sekarang yang firman Tuhan Al-Quran atau Meta? Sekarang setelah Iya, kan Anda berbicara mengenai Islam. Kalau dalam pemahaman pewahyuan
Al-Quran itu wahyu Allah. Kalau meta itu apa? Meta ini apa, Bang? Gini bang, sekarang ini kan zaman sudah canggih. Kalian pun Enggak, saya tidak tanya zaman canggih atau apapun itu. Yang saya tanya, kalian pun yang Gini bang, sedikit lagi biar gue sikat sedikit Silakan. nih. Kalau caramu seperti itu bang, maka kata ye spasi sus dalam bahasa Latin itu artinya kamu babi. Berarti Yesus babi. Boleh nggak saya pakai begitu bang? loh itu abang itu Tidak, ketinggalan ini tidak zaman. menghujat. Kalau meta sudah modern katanya. Ah, ini saya tunjukkan ya. Tidak ada.